Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kita dan kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin menceritakan kisah anak kecil itu dulu di tahun 90-an. Usianya itu masih 10 tahun, sebut saja namanya Rohman. Nah, Rohman ini dengan teman-temannya kebiasaan sehari-harinya itu mancing di satu balongan atau seperti bekas galian. Bekas galian ini seperti air lah, tempat keumbangan air itu banyak ikannya. Nah, ini ceritanya Rohman itu mancing. Waktu itu teman-temannya kalau sholat duhur, kalau terdengar adzan, biasanya mereka itu pasti dicari orang tuanya ya untuk pulang. Nah, ceritanya ini Rohman waktu itu sedang asik-asiknya mancing, dia tidak dipanggil orang tuanya. Nah, sementara yang lainnya itu sudah pada pulang karena mendengar qiro sebelum duhur itu dikumandangkan, sebelum azan itu dikumandangkan. Mereka itu teman-temannya Rohman itu sudah pada pulang, tinggal Rohman sendiri. Nah, Rohman saking asiknya di situ karena memang ikannya di situ sangat banyak. Nah, dia tuh keasikan mancing di situ. Waktu azan terdengar, Rohman yang sendirian ini mendapatkan ikan. Itu ikannya itu aneh. Ikannya seperti ikan kecil, tapi ekornya itu panjangnya itu kira-kira hampir 10 cm. Sedangkan tubuhnya hanya panjangnya itu 3 cm, tapi ekornya itu seperti rambut, itu panjangnya itu hampir 10 cm. Jadi tidak sesuai dengan tubuhnya. Nah, mungkin waktu itu Rohman karena melihat ikan itu aneh, nah ikan itu tidak dimasak dengan yang lainnya. Ikan itu dibawa pulang sama Rohman. Setelah azan itu selesai, teman-temannya kan dari orang tuanya itu kan nyari Rohman. Nah, Rohman itu ternyata masih ada di belakang tempat dia itu mancing, belakang masjid tempat dia itu sedang mancing ikan. Nah, dipanggil sama orang tuanya, dia itu sudah dapat ikan itu, dibawa pulang ikan itu. Nah, yang lainnya itu digoreng sama Rohman, dimasak. Nah, sementara ikan aneh ini dimasukkan ke dalam kaleng plastik. Nah, di situ dikasih air. Ikan itu sempat dilihatkan sama orang tuanya, sama keluarganya, sama teman-temannya juga. Sampai sore hari itu ya lingkungan sekitar tempat tinggal Rohman itu merasa ada yang aneh. Ya anehnya ikan itu tidak sewajarnya ikan yang semestinya. Ya karena bentuknya ya seperti ikan biasa, tapi kok ekornya itu kayak rambut. Tapi belakangnya ya seperti ikan biasa, tapi panjangnya ini seperti rambut. Ya agak tebel. Itu melingkar-lingkar di kaleng. Nah, kejadiannya itu setelah di malam hari, saat Rohman ini tidur, dia itu memimpikan kalau ikannya itu bisa ngomong dan minta dikembalikan di tempat dia mancing, dia dapatkan. Tapi Rohman yang waktu itu mimpi itu tidak mengembalikan ikan tersebut, justru malah disimpan. Esoknya itu disimpan. Nah, teman-temannya sewaktu dia pulang sekolah, waktu itu hari Senin, dia pulang sekolah ini, teman-temannya itu dipanggil semuanya, disuruh untuk melihat ikan itu. Nah, kejadiannya itu pas duhur, sehari penuh ikan itu ada di tempatnya Rohman. Duhur dia itu pingin mancing lagi ke situ, tiba-tiba Rohman itu seperti jatuh pingsan. Nah, teman-temannya yang diajak mancing itu teriak, tolong, Rohman kepleset, Rohman jatuh, Rohman pingsan. Nah, teriakan anak-anak ini ada yang lari ke sana, ada yang minta tolong ke sini. Nah, ini orang tuanya berikut tetangganya ini mendengar. Nah, melihat Rohman yang sudah pingsan dibawa pulangnya Rohman ini, ternyata sadarnya Rohman itu bukan sadar seperti Rohman yang mereka kenal. Keluarganya bingung karena apa? Kembalikan. Bingung orang tuanya, kembalikan apanya? Dia pengen mengembalikan, yang dikembalikan apanya? Orang tuanya sadar anaknya itu dalam pengaruh jin, seperti kesurupan.
Nah, kakaknya Rohman yang waktu itu usianya itu sudah SMK, kira-kira hampir 17 tahun. Ini baca ayat-ayat suci Al-Quran, dibaca, berdoa seperti berzikir nih. Nah, Rohman ini mendengar lantunan surat-surat yang dibaca kakaknya, ini panas, hentikan. Nah, dia itu menghentikan dengan teriakan seperti itu. Bukannya dia itu diam, tapi menghampiri yang baca, yaitu kakaknya. Hampir diludahi, ditendang kakaknya, jeduk sampai kakaknya itu jatuh. Siapapun yang baca ayat suci di situ, ya semuanya itu udah ditendangi sama Rohman. Nah, orang tuanya itu yang lain hanya megang Rohman. Nah, yang megang ini anak usia 10 tahun yang harusnya secara logika itu tenaganya kan biasa, tapi dipegang sampai 4 orang, itu semuanya itu terpental. Seperti ya pokoknya kekuatannya itu melebihi orang dewasa. Ini yang membuat keluarganya itu panik, sampai tetangganya itu kira-kira jam 1 karena pengaruhnya itu sudah setengah jam lebih. Tetangganya itu pada datang, ada apa? Rohman kesurupan. Nah, Rohman ini dipegang sama keluarganya, dibacakan, dikasih ini, dikasih itu. Pengaruh itu tidak berkurang sedikit pun, semakin meronta-ronta, bahkan mengusir semua orang yang ada itu. Pergi sana, pergi, keluar semua. Nah, itu pengaruh Rohman. Sampai orang tuanya bingung. Nah, ada tetangga yang bilang ke orang tuanya, "Pak, Bu, panggilin itu aja, Pak. Panggilin Mbah itu aja." Oh iya, Pak. Hanya salah satu ini keluarganya itu waktu itu hanya pakai sepeda. Itu datang ke salah satu praktisi. Praktisi itu dipanggil. Waktu itu praktisi ini sedang ada tamu. Ditunggu dari jam 1 sampai jam 2, 1 jam kakaknya menunggu praktisi itu selesai mengobati pasiennya. Setelah selesai, dia datang. Nah, datangnya itu bukan istilahnya dia bonceng sepeda atau gimana, karena orang tua dia datang itu naik becak. Sementara kondisi Rohman itu yang semakin berlarut-larut, itu kondisinya itu semakin parah. Kadang pingsan, bangun lagi. Sesaat dia pingsan, dikasih minum apapun, misalkan air putih, disemburkan begitu saja. Pura-pura sampai tetangganya itu ya ketakutan, hanya melihat dari luar pintu saja. Ini yang dialami Rohman waktu itu, kesurupannya itu benar-benar membuat keluarganya itu panik. Sampai jam 2:30 praktisi itu datang. Nah, praktisi ini mungkin dengan segala apa yang dia punya, segala dengan kekuatannya, ya mohon maaf. Nah, praktisi ini turun dari becaknya. Dia melihat kondisi Rohman. Nah, saat praktisi ini turun dari becak, Rohman yang saat itu meronta-ronta, ini seperti seketika itu Rohman itu diem. Seperti tahu kalau ada orang yang tahu, dengan seperti tahu akan kehadiran praktisi itu. Rohman itu tiba-tiba diem. Dia duduk, dah praktisi itu yang dipapah dengan orang sekitar, tetangga sekitar dipapah karena kondisinya memang sudah tua. Dipapah, disuruh masuk, "Mbah, tolong Mbah, anak saya gini-gini." Nah, waktu itu jawabannya Mbah ini bilang sama orang tuanya, "Ini anak kamu kenapa? Habis mancing gini-gini." Nah, ikannya ada ndak? Ikan itu dikembalikan saja. Jadi praktisi ini seperti sudah tahu sebab musabab Rohman kesurupan, Rohman seperti ini itu seperti sudah tahu sebelumnya. Kalau memang dia mancing dapat ikan, nah ikan itu dibawa ke praktisi ini. "Mbah, ini Mbah ikannya." Mbah itu bilang seperti melihat ikan itu seperti komunikasi. Mbah dukun itu seperti komunikasi dengan ikan itu. Nah, ikan itu tidak berselang lama minta sama keluarganya, "Pak, Bu, tolong ya ikan ini dikembalikan lagi ke tempat di mana Rohman ini dapat. Kembalikan saja. Insya Allah Rohman itu tidak apa-apa. Dia akan sadar lagi." Nah, mendengar apa yang dijelaskan praktisi ini, waktu itu langsung ikan itu dibawa. Sama beberapa tetangga termasuk anak kecil itu ikut berbondong-bondong seperti mengantarkan sosok di dalam kaleng plastik yang berwujud ikan itu. Dicemplungkan lagi ke empang. Nah,
Tidak berselang lama setelah dicemplungkan ini ternyata kondisi Rohman sewaktu itu seketika itu langsung sadar. Rohman sadar itu kebingungan karena apa ya, di sekelilingnya dia itu sudah banyak sekali orang yang melihat kondisi Rohman. Rohman yang sedari jam setengah 1 dia pingsan sampai hampir jam 3 sore sebelum azan asar itu kondisinya itu seperti dalam kesurupan. Dia yang mengalami kesurupan terus menendang kakaknya, dia itu tidak sadar. Rohman, kamu tahu enggak, kalau kamu udah menendang kakak kamu udah meludahi ini, meludahi itu, menyembur sana, menyembur sini. Rohman ditanya seperti itu tidak sadar. Yang dia tahu di dalam kesurupannya Rohman, yang dia tahu yaitu Rohman, di dalam kesurupannya dia itu seperti sedang berkeliling di salah satu alam lain yang dia tidak kenal di mana lokasi itu. Dia itu seperti diajak oleh sosok yang seperti wujudnya itu ikan. Nah, ikan itu wujudnya itu tubuhnya manusia tapi wajahnya ikan. Yang membuat Rohman itu merasa aneh, kakinya itu bukan kaki manusia, tangannya manusia tapi wujud ekornya itu seperti ikan duyung berekor tapi bisa berjalan. Nah, mendengar apa yang disampaikan Rohman ini, praktisi ini menjelaskan kalau sosok ikan itu adalah penunggu di empang di belakang masjid tempat Rohman ini sedang memancing. Nah, dia waktu itu mendapatkan pas habis duhur itu sebenarnya sudah diingatkan. Duhur itu ya bukan waktunya untuk bermain-main. Teman-temannya sudah pulang. Nah, sebaiknya ya pulang. Tapi Rohman justru malah mendapatkan ikan itu. Ya akhirnya kayak gini. Padahal sudah diperingatkan di dalam mimpinya. Ikan itu ya minta dikembalikan. Tapi Rohman ini justru memamerkan ke teman-temannya, ke tetangganya, dan semuanya. Nah, ini akibatnya. Nah, pesan dari Mbah Dukun ini waktu itu ya nanti kalau datang lagi ke salah satu tempat dimanapun, kalau mendapatkan hal yang aneh jangan dibawa pulang, lebih baik dikembalikan. Soalnya khawatirnya ya sosok gaib atau jin yang menyerupai bentuk apapun itu bahayanya kalau mereka itu tidak terima. Untungnya ikan itu tidak dimasak. Seandainya dimasak mungkin Rohman tidak tertolong. Ya bisa jadi Rohman akan menjadi pengganti daripada ikan yang sudah dimasak tadi. Apa begitu, Mbah? Ya bisa jadi, sebab pernah ada kejadian hal yang sama tapi tidak bentuk ikan. Waktu itu burung. Nah, ini cerita Mbah Dukun ini di antara keluarganya itu cerita kalau burung yang ditembak itu sampai kakinya patah, nah burung itu akhirnya meninggal. Tidak berselang lama si penembak atau pencari burung itu akhirnya meninggal dunia. Usut punya usut, ternyata burung itu burung jelmaan. Nah, waktu dia nembak burung itu memang bertepatan duhur. Nah, itu pas waktu kejadian itu Simbah, kata praktisi ini, Simbah itu sempat dipanggil sama orang yang bersangkutan. Dia itu mengalami kesurupan sampai beberapa hari, tapi Simbah waktu itu angkat tangan. Ya karena apa? Ya sudah tidak ada yang bisa menukarkan burung itu dengan yang lainnya. Karena jin itu akan mendendam dengan siapapun makhluk, apalagi namanya manusia, seperti bermusuhan. Nah, walaupun itu tidak unsur kesengajaan, waktu itu Simbah ya tidak bisa bantu orang yang bersangkutan karena kondisinya yang sudah sangat parah. Ya akhirnya orang itu meninggal dunia. Jadi pesan Simbah untuk semuanya, untuk seluruh orang di sekitar sini, kalau mendapatkan sesuatu yang aneh ya jangan dibawa pulang. Itu pesan Simbah. Nah, semenjak saat itu Rohman ya sudah tidak lagi berani mancing atau melakukan sesuatu itu bertepatan dengan suara azan. Walaupun waktu itu mungkin hanya kebetulan, tapi yang dialami Rohman dan keluarganya itu menjadi suatu kejangan karena ya dibalik
ikan aneh ini ternyata ada sosok lain, ada alam lain yang berdampingan dengan manusia, yaitu apa ya, sosok gaib, jin. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya, bahwa segala sesuatunya di dunia ini itu kita tidak sendirian. Kita itu ada alam-alam lain yang juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jin dan alam gaib makhluk astral lainnya. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang beriman dan juga bisa menghormati mereka-mereka yang tidak kelihatan oleh mata awam kita. Selama kita tidak mengganggu, insya Allah kita juga tidak akan terganggu oleh makhluk jin, makhluk-makhluk gaib yang bertujuan untuk mengganggu kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk kalian yang suka cerita-cerita horor, cerita misteri. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.